Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Puji Tuhan kalau kita bisa berkumpul tempat ini, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, nanti saya minta dengan hormat Ibu Marta untuk membuka dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita mau masuk di dalam doa. Kami naikkan pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Kau nyata senantiasa menyertai kehidupan kami, hari lepas hari sepanjang minggu ini. Dan kalau hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, kami berkumpul bersama-sama, kami mau beribadah, kami rindu hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah. Biar kami bersama-sama Tuhan memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang nanti menyampaikan firman. Biar firman-Mu bekerja di dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak dapat hidup di luar Tuhan. Dan kami membutuhkan firman-Mu dalam setiap langkah. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani hari ini. Biar Engkau urapi semua mereka Tuhan. Agar mereka juga dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Dan mereka melakukan apa yang terbaik untuk-Mu. Urapi juga jemaat-Mu di tempat ini. Dan di rumah juga. Kami semua Tuhan di dalam satu hati kami menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk di dalam ibadah pagi ini dengan ucapan syukur dan menyerahkan seluruh hidup kami. Dan rangkaian ibadah ini sampai nanti selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa kembali, Shalom. Ada sukacita di tempat ini ya. Puji Tuhan. Kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita mau siapin hati kita. Kami di sini memuji-Mu Tuhan. Kami di sini menyembah-Mu Tuhan. We worship You God. Terima kasih buat segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau selalu memuji, menyembah Engkau Tuhan. We worship You. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Ya kita selalu memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku.
Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Kita mau sembah Yesus. Yesus, Kau telah memulai. Amin. Karya yang mulia dalam-Mu, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kami mau memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bahagia. Sekarang ku menyembah-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak. Terima kasih Tuhan, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Perbuatan tangan, kami mau selalu memuji-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Biar semua kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, amin, dan hormat, ya Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat.
perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti, amin, tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan lagi. Kita percaya Dia Tuhan yang besar. Amin. Amin. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia Tuhan yang layak disembah. Amin. Mari kita bersukacita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah lahir menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus, Yesus Allah perkasa. Amin. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang layak dipuji. Amin. Mari kita katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita, pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah perkasa. Amin. Kita mau amini lagu ini ya. Kita mau katakan terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya.
Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpuji Tuhan, pujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Amin. Dia Tuhan yang besar, Dia Tuhan yang perkasa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kita mau katakan lagi, sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan segala musuh dalam hidup kita. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Kita percaya kuasa Tuhan dahsyat, kuasa Tuhan besar. Oleh sebab itu kami mau percaya Tuhan. Kami mau percaya bahwa setiap rancangan-Mu Tuhan. Kami mau percaya bahwa setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu menerangi
Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami mau berserah Tuhan, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita mau angkat tangan, bukti kalau kita berserah sama Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin Tuhan. Kami mau berserah pada Engkau Tuhan. Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih selalu ada buat kami Tuhan. Kami percaya buat setiap rencana-Mu Tuhan. Kami percaya buat setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak pernah sendiri Tuhan, tapi ada Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. We worship You. Haleluya. 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 Terima kasih. Kita mau siapin hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nanti saya minta dengan hormat PDP Yopi Kusnandar akan membuka untuk firman Tuhan. Mari saya undang jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang senantiasa ada menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Kami boleh mengucap syukur bila pagi ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Biar apa yang kami lakukan sungguh boleh menjadi dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Bapa, sebentar firman-Mu akan disampaikan oleh hamba-Mu.
Mari Bapa, Engkau sucikan kami, Engkau kuduskan kami, Engkau layakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu sungguh boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan baru di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau yang layakan kami untuk duduk diam, menerima kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu gembala sidang kami, urapan dari tempat yang maha tinggi, kuasa Roh Kudus menaungi, memberkati mulut bibirnya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang besar. Kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Silakan Tuhan, duduk. silakan duduk. Puji Tuhan pagi hari ini. Oleh kemurahan Tuhan tidak terasa kita sudah berada di bulan Juli menjelang Agustus. Inilah minggu terakhir ya. Selama bulan Juli ini kita disajikan terus kebenaran firman Tuhan yang diambil, yang jadikan subtema kita sepanjang bulan Juli ini, yang terambil dari satu ayat yang ditulis oleh Rasul Petrus yang terdapat dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 22. Ini menjadi subtema kita sepanjang bulan Juli. Dan hari inilah minggu terakhir di bulan Juli. Minggu depan kita masuk bulan Agustus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Coba dibaca. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Haleluya, saudaraku. Ini sasaran utama tulisan Rasul Petrus kepada pendatang. Kalau saya membaca sebelumnya, saudaraku, ayat ini sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 1, coba dibaca. Siapa sih sebenarnya yang dituju, yang diarahkan? 1 Petrus pasal yang pertama, ya dikatakan. 1 Petrus pasal 1 ayat 1, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini surat ini ditujukan kepada pendatang. Dan pada waktu itu bangsa Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan mengalami aniaya yang hebat. Zaman Kaisar Nero, ya, semuanya dianiaya, dibunuh dan sebagainya. Maka banyak mereka lari ke berbagai tempat. Dan Rasul Petrus dikatakan tadi ada Rasul Yesus Kristus. Dia tulis kepada orang-orang pendatang. Apa yang disampaikan? Coba ayat 2, ya 1 Petrus 2, 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih terus Sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ya, terus Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Haleluya. Saudaraku, ini tujuan surat Petrus ini kepada
pendatang dari berbagai tempat, ya, dari mana-mana. Maka sesuatu ditujukan pada orang-orang yang dipilih. Dan pagi hari ini pun saudara pun dipilih oleh Tuhan. Kalau pagi hari ini saudara datang dari berbagai tempat, dari berbagai suku, bisa bersatu di rumah Tuhan ini. Sama. Saudara orang-orang yang dipilih. Sesuai dengan rencana Allah. Kalau surat Petrus ditujukan kepada pendatang, demikian juga pagi hari ini, saudara. Tuhan punya rencana buat saudara. Dari berbagai tempat jauh, dari Cilenyi, dari Yunti apa itu? Dari Yunti itu kan jauh, dari mana-mana. Bahkan pagi ini pun ada dari Sumedang, waduh, haleluya. Kumpul di rumah Tuhan. Itu kalau bukan Tuhan, dikatakan ya sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Guru Besar. Kalau bukan Roh Allah, mungkin kita kumpul di sini. Semuanya itu di Roh Allah. Ya, dikatakan, coba sekali lagi baca ayat 2 ini. Sekali lagi baca pelan-pelan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Iya. Bapa kita, Ya. dan yang dikuduskan oleh Roh, Ya. supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas Ini kamu. tujuannya. Lah tidak lain agar supaya kita ini dilimpahi damai, sejahtera, agar terus melimpah. Tiap minggu kita menerima supaya kita ini diajar taat. Dikatakan apa? Supaya taat kepada Yesus Kristus. Bukan taat kepada orang-orang pintar, bukan. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Dan kita pun tiap bulan, minggu pertama, diingatkan lewat percikan darahnya, lewat perjamuan. Karena hari ini minggu terakhir, jadi nggak ada perjamuan kan. Jadi nanti minggu depan, minggu pertama, saudara akan diingatkan lewat percikan darah Yesus yang mati di kayu salib. Ya, tujuannya itu. Oh haleluya, kita mari kembali subtema kita ya. Dalam 1 Petrus 1:22 tadi. 1 Petrus ayat 22. Coba dibaca 1 Petrus 1 ayat 22 di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22. Tentu Anda diapi saudara itu. 1 Petrus pasal pertama ayat 22 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, coba dibaca. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, karena kalian taat kepada ajaran dari Allah. Kalian taat kepada ajaran Allah, bukan ajaran manusia. Ya, terus? Maka kalian membersihkan diri Iya. dan kalian mengasihi orang-orang seiman secara ikhlas. Iya. Sebab itu hendaklah kalian mengasihi satu sama lain dengan sepenuh hati. Satu sama lain saling mengasihi. Ya. Ini sasarannya. Karena kalian semua kan taat kepada ajaran Allah. Bukan ajaran manusia, bukan ajaran kepintaran orang manusia. Ajaran dari Allah. Dan kalian sudah dibersihkan. Membersihkan diri dan kalian mengasihi orang-orang seiman. Kita semua dipilih, kita semua dikumpulkan
Ya, semuanya dari berbagai tempat, bagai jauh. Itu semua bukan kebetulan. Rencana Allah buat saudara-saudara. Pasti punya rencana yang indah buat saudara. Ya, supaya kita satu sama lain saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Oh, puji Tuhan. Kita kembali dari ayat yang ke-22 tadi. Ayat 2 tadi. Sekali lagi kita baca 1 Petrus 1 ayat 2. Ya, 1 Petrus pasal pertama ayat 2 nanti ya. Sekali lagi, pelan-pelan. 1 Petrus pasal pertama ayat kedua, yaitu orang-orang yang dipilih Iya. sesuai dengan rencana Allah, Ya. Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Kasih karunia damai sejahtera makin melimpah. Oh, haleluya, saudaraku. Dan saya percaya pagi hari ini kita ingin supaya ini terjadi dalam hidup kita. Satu dengan yang lain saling mengasihi. Ya. Jangan saling benci, saling iri. Jangan. Justru kita ini dipanggil, justru kita ini dipilih, itu semua rencana Allah buat kita. Saudara. Haleluya. Haleluya. Coba dibaca ayat yang sama tadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup. Pelan-pelan. Firman Allah yang hidup. Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2, firman Allah yang hidup. Iya, pelan-pelan. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, Iya. Allah Bapa telah memilih saudara seperti semula dan Sejak semula. mengetahui. Coba pelan-pelan sekali lagi, pelan-pelan. Allah Bapa telah memilih saudara seperti semula. Sejak semula, bukan seperti. Sejak semula. semula Dan mengetahui bahwa saudara akan menjadi anak-anaknya. ya, ingat saudaraku. Dan Saudara. Roh Kudus telah bekerja di dalam hati saudara, menyucikan saudara dengan darah Yesus Kristus dan memungkinkan saudara menyukakan hatinya. Semoga Allah memberkati saudara dengan berlimpah-limpah dan menjadikan saudara makin bebas dari segala kekhawatiran serta ketakutan. Haleluya. Inilah kerinduan Tuhan. Tuhan punya rencana buat saudara. Ya. Saudara telah dipilih. Saudara telah dipilih sejak semula. Bayangin sejak semula loh. Sejak semula. Itu enggak main-main. Kita ini sudah dipilih sejak semula. Dan diberikan perkara-perkara yang baik. Luar biasa. Ya. Karena apa? Kita harus taat kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Taat kepada Yesus Kristus. Oh, haleluya, saudara. Taat kepada Yesus Kristus. Yang sudah kita menerima percikan darahnya. Setiap bulan kita diingatkan hal itu. Supaya apa? Supaya kita ingat. Yesus telah mati buat kita. Tidak ada hal yang lain. Supaya dia ingin. Supaya kita ini menerima percikan darah Yesus Kristus. Dan kita ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Kita dipilih lewat firman yang Tuhan berikan kepada kita setiap minggu. Oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercaya, yang berdiri di mimbar ini.
Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan isi hatinya. Dan kita harus betul-betul menangkap apa yang Tuhan ingin buat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita percaya pagi hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Dia tahu masalah yang kita hadapi. Dia tahu persis. Karena kita ini sudah dipilih. Kita ini sudah dikumpulkan. Ya, luar biasa. Karena itu biarlah pagi hari ini kita mau sungguh-sungguh mentaati kebenaran yang Tuhan inginkan. Ya, dalam subtema ini dibilang apa? Tuhan sudah menyucikan diri kita oleh ketaatan kita kepada kebenaran. Ya, setiap minggu kita disampaikan kebenaran firman itu. Apa sih kebenaran itu? Kalau sudah baca Injil Yohanes pasal 17 ayat 17. Tidak lain tidak bukan kebenaran orang pinter, bukan. Ya, Injil Yohanes 17 yang sangat terkenal itu apa itu? Coba dibaca dengan jelas. Dengan pelan-pelan. Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tidak ada lain. Hanya firman Allah yang kebenaran buat kita. Ingat, setiap minggu kita dikumpulkan, dipilih dari berbagai tempat kumpul di sini untuk menerima kebenaran. Kebenaran tidak lain, tidak bukan dalam firman Allah. Ya. Kuduskanlah mereka. Ini doa Yesus kepada Bapaknya. Supaya murid-muridnya itu diberikan kebenaran firman. Firman-Mu adalah kebenaran buat mereka. Maka Yesus sendiri berdoa kepada Allah, kepada Bapaknya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Itu doa Yesus kalau sudah baca judulnya itu. Doa Yesus kepada doa Yesus untuk murid-muridnya. Judulnya. Demikian juga pagi hari ini saudaraku. Kalau hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman. Supaya diperdengarkan kebenaran dari Allah dan Bapa Yesus untuk kita semua. Haleluya saudaraku. Biarlah pagi hari ini sungguh-sungguh kita mau tangkap apa yang Tuhan rindukan buat kita. Ya. Kuduskanlah mereka. Itu doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Kuduskan mereka dalam kebenaran. Dan firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Mengapa saudaraku firman itu penting? Mutlak. Dalam surat Ibrani pasal pertama ayat keempat ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sungsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ini firman Allah. Kalau kita sungguh-sungguh menangkap firman Allah yang kita terima tiap minggu. Ingat firman Allah itu hidup dan kuat. Ya. Katakan tadi apa? Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sehingga apa? Sanggup kita membedakan mana yang baik, mana yang enggak baik. Sanggup. Karena firman Allah yang menusuk kita. Yang mengajar kepada kita, yang mengingatkan kepada kita. Jika setiap hari kita dapat melakukan, membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dapat kita lakukan. Ya.
Firman Allah itu sang kuat dan sanggup membedakan. Kita pun demikian juga kita bisa membedakan. Kalau firman Allah yang setiap minggu kita terima itu terus menumpuk di hati nurani kita, di pikiran kita, maka segala sesuatu yang enggak benar kita sanggup membedakan. Sanggup untuk memisahkan. Ini yang baik, ini yang enggak baik. Kita mau belajar, saudaraku. Kita terus setiap minggu itu diajar. Haleluya. Salah satu doa yang dicatat Alkitab, waktu Raja Daud, dia menjadi raja, dia bersyukur kepada Allah. Ya, Raja Daud, seorang raja yang hebat, dia diangkat menjadi raja, dia datang simpu kepada Tuhan dan bersyukur. Itu dicatat di Alkitab. Saudara baca dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 28. Ini doa rasa syukur Daud. Ya, ditulis di 2 Samuel 7 ayat 28. Coba dibaca dengan pelan-pelan agar kita dapat menangkap betapa luar biasanya Raja Daud ini. Dia bersyukur tatkala dia menjadi raja, dipilih oleh Tuhan. Dia katakan begini, saudara. Coba dibaca ayat 28. 2 Samuel 7 ayat 28. 2 Samuel 7 ayat 28. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Segala firman-Mu adalah kebenaran. Terus. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Ini pengakuan Daud. Tatkala dia menjadi raja, dipercaya untuk menjadi raja, dia mengakui apa? Sebab Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu adalah kebenaran. Sehingga dia menjadikan apa? Lewat firman Allah, lewat kebenaran itu dia berkata apa? Engkau telah menjanjikan perkara yang baik kepada hamba-Mu. Sudah tahu menjadi raja. Dia sadar segala perkara yang baik janjikan buat dia. Oh, luar biasa. Sehingga dia bersyukur. Berterima kasih. Bahkan lebih jauh coba ayat 29. Ya. Ayat 29. Ayat 29. Oleh sebab itu ayat 29. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Haleluya. Supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ini pengakuan Daud. Dia bersyukur kepada Tuhan. Lewat firman yang dia terima. Lewat kebenaran yang dia terima. Dia merasakan. Apa? Sebagai dikatakan tadi ayat 29. Kiranya engkau sekarang. Engkau itu besar. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Siapa yang tidak mau diberkati? Siapa yang enggak mau diberkati? Semua ingin diberkati. Ya, seperti doa Daud ini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu. Ini kerinduannya. Supaya apa? Supaya keluarga ini tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, tetap di hadapan Tuhan. Ya, tidak nyeleweng, tidak lari ke sana, lari ke sini. Biar lewat firman, lewat kebenaran yang dia terima,
segala sesuatu yang dia terima membuat keluarganya itu baik. Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Enggak untuk sementara. Selama-lamanya biar keluarga hambamu ini tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya. Sebab apa? Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu katanya, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Saya percaya kita semua ingin keluarga kita diberkati Tuhan. Tidak sementara, itu selama-lamanya. Ini kerinduan kita semua. Nah itu saudara dipilih sesuai rencana Allah. Tidak ada lain supaya saudara dan keluarga diberkati. Lewat setiap kebenaran, setiap firman yang kita terima setiap minggunya. Oh haleluya saudaraku. Ini kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak lain, tidak bukan. Untuk supaya kita sadar bahwa Tuhanlah segala-galanya. Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita. Berulang kali kita diingatkan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita sungguh-sungguh mau mendengar kebenaran, yang mendengar firman Allah yang diberikan kepada kita setiap minggu. Semuanya itu tidak lain untuk supaya kita, keluarga kita diberkati. Seperti halnya doanya Daud tadi. Untuk selama-lamanya. Oh haleluya saudaraku, ini kebenaran firman Tuhan. Yang betul-betul menjadikan kita lebih mengerti lagi. Dan salah satu pasal yang terpanjang dalam Alkitab, yaitu Mazmur 119. Kalau sudah baca Mazmur 119 ayat 1 sampai 3, itulah Mazmur yang terpanjang di Alkitab. Pasal yang terpanjang. Coba dibaca Mazmur 119 ayat 1, 2, dan 3. Plus ayat 1 sampai 3. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya. Peringatan-peringatannya. Peringat-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Ini ditulis oleh seorang yang bernama Ezra, bukan Daud. Mazmur 119 ini Mazmur yang terpanjang, pasal yang terpanjang di Alkitab. Dan salah satunya ini yang ditonjolkan kepada kita. Dia bilang apa? Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan itu apa? Firman Allah. Kebenaran Allah. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, orang yang mencari dia untuk segenap hati. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Firman Allah yang diberitakan tiap minggu itu adalah peringatan buat kita. Kita diingatkan. Jangan sampai hidup kita enggak benar. Kita diingatkan lewat firman, lewat kebenaran yang diberitakan setiap minggu. Bahkan lebih jauh dikatakan apa?
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Jadi enggak asal-asalan, ya. Jangan sampai kita lakukan hal ini. Betul kita berada di rumah Tuhan, betul kita dengar firman. Jangan sampai firman yang kita terima masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi justru masuk dalam hati kita untuk direnungkan setiap saat, dimanapun. Karena orang yang demikian, Alkitab mencatat berbahagia. Berbahagia yang orang hidupnya tidak bercela, ya hidup menurut firman Tuhan. Berbahagia orang yang memegang peringatan imannya. Kita bersyukur kalau kita diingatkan lewat firman Tuhan. Kita bukan diingatkan lewat dongeng-dongeng, sudah lewat firman Allah. Dan kita pun juga bersyukur, berterima kasih, berbahagia. Kita tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari firman Allah. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Oh haleluya. Bahkan lebih tegas dikatakan apa sekali lagi. Ya, dalam pasal yang sama. Ayat 160 ya. Mazmur 119 ayat 160. Bilang apa? Coba. Mazmur 119 ayat 160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Firman Allah. Dasarnya firman Allah, dasarnya kebenaran firman Allah, tidak ada di lain. Bukan pemikiran orang-orang pinter, bukan pemikiran orang-orang hebat. Tapi firman Allah itu yang menjadi dasar kebenaran itu. Ya kita tahu hukum-hukum Tuhan, segala perintah Tuhan, peringatan Tuhan. Bukan sementara untuk selama-lamanya. Saya percaya kalau kita pegang firman Allah, kita pegang apa yang Tuhan peringatkan buat kita. Sebab saudara adalah dipilih. Saudara dipilih bukan kebetulan, tapi dipilih sejak semula. Ya, kita baru saja merayakan 71 jemaat Rati sejak awal. Terus kita diajar, terus kita diberikan kebenaran firman Allah. Tidak ada tujuan lain supaya saudara berbahagia. Saudara selalu dipelihara oleh Tuhan. Selalu ditolong dalam segala pergumulan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh menurut firman. Pasti dan pasti kita ditolong oleh Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini firman Tuhan yang telah diberitakan ini menjadi kekuatan buat kita. Menjadi dasar hidup kita untuk hidup menurut kebenaran tidak lain didahulukan dari firman Allah. Haleluya. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ingat pada hidup kita saat ini. Kita ini hidup di ujung akhir zaman. Di ujung akhir zaman, penghujung akhir zaman. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11. Kitab Wahyu 22 ayat 11 kita diingatkan di akhir zaman ini. Apa yang dikatakan Wahyu 22 ayat 11? Coba dibaca. Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Haleluya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus
menguduskan dirinya. Ini peringatan wahyu buat kita hidup dalam ujung zaman. Yang jahat ya silakan. Yang cemar silakan. Tapi bagi kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, bagi kita yang dipilih sejak semula, barang siapa yang berbuat kebenaran, terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, terus berbuat menguduskan diri. Inilah peringatan buat kita. Tuhan ingin supaya kita yang sudah dipilih, yang sudah mulai rencana Tuhan buat kita, kita hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita hidup di akhir zaman. Yang benar terus benar. Barang siapa yang kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. Itu kerinduan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Kita mau saling mengasihi. Semua itu satu saudara. Semuanya itu satu saudara. Yang sudah dikumpulkan Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Dari berbagai tempat, dari berbagai jarak. Berbagai suku dan bangsa. Tidak lain, tidak bukan. Tuhan ingin bagi hidup kudus terus. Dipersiapkan kita untuk menjadi umat kepunyaannya sampai masuk kota Yerusalem baru. Haleluya. Puji Tuhan, biar firman yang sederhana ini melandasi hidup kita di saat bulan Juli, minggu terakhir. Ke depan masuk Agustus. Haleluya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita. Dan sebentar saya minta Pak Sugiman berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Haleluya. Bapa Elohim Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi. Kami percaya pada pagi hari ini firman-Mu yang sudah menegur kami. Biarlah firman-Mu ini mengukir nurani kami. Kalau kami di akhir zaman ini harus dituntut untuk hidup kudus. Tapi kalau ada orang-orang yang melakukan jahat, firman-Mu mengingatkan, biarlah mereka melakukan kejahatan. Tapi kami tidak mau Bapa, pada pagi hari ini kami ingin hidup kudus, ingin sempurna seperti Kristus. Karena teladan yang kami ikuti adalah yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami dituntun untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Kami diarahkan untuk memandang hidup kekekalan. Itulah sorga yang Engkau janjikan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini selalu memberikan peringatan-peringatan kami untuk hidup berkenan di hati Bapa. Terima kasih Bapa, pakailah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Berikan tambah-tambah hikmat, berikan kekuatan, kesehatan, marifat. Sehingga hamba-Mu ini panjang umur untuk selalu menjadi saluran berkat buat kami jemaat-Mu khususnya di Trate ini. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian, Shalom selamat pagi. Kali ini saya hendak membacakan warta gereja untuk sepekan.
Bapak Ibu sekalian dimohon untuk tidak menyalakan mobile hotspot ya di device Bapak Ibu sekalian selama ibadah karena itu akan mengganggu sinyal atau jaringan di tempat ini. Kemudian yang kedua, pada pukul 8.45 itu akan ada ibadah anak ya di tempat atas di ruang anak-anak untuk Abitrate. Kemudian ibadah remaja dengan tema berdiam dan bergerak bagi Tuhan itu akan dilaksanakan atau diselenggarakan pukul 9 bertempat di ruang gereja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak atau cucu, kerabat dan lain-lain dengan usia sesuai dengan usia anak-anak itu dapat beribadah di ibadah anak atau remaja itu dapat bergabung dengan ibadah remaja di tempat ini. Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 akan diadakan ibadah doa. Pukul 18.30 onsite ya Bapak Ibu bertempat di GBI Trate. Jadi onsite pelaksanaannya kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung bersama di ibadah doa. Pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 akan ada doa pagi dan jalan santai. Jadi selain olah rohani kita juga olah jasmani kita ya, olahraga gitu ya. Jadi seimbang jasmani dan rohani. Doa pagi itu akan berlangsung pukul 6 sampai 6.45 bertempat di GBI Trate. Ya, jadi doa pagi kita berkumpul bersama di tempat ini di GBI Trate. Kemudian lanjut dengan acara jalan pagi mulai pukul 7.15. Tempatnya bukan di sini ya, bukan daerah sini, tempatnya di Kiara Arta Park. Jadi Bapak Ibu bisa berkumpul nanti di depan McD ya, McDonald Kiara Arta Park. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut doa pagi dan jalan pagi, Bapak Ibu harus mendaftar ya ke sekretariat untuk didata untuk kepentingan konsumsi ya. Jadi sekali lagi doa pagi, saya ulangi ya, doa pagi bertempat di tempat ini, jangan kebalik ya Bapak Ibu. Doa pagi di tempat ini, jalan paginya di Kiara Arta Park. Mulai pukul 6 sampai 6.45 nanti berangkat bersama atau masing-masing ya bareng-bareng ya. Nanti kita jalan pagi 7.15 di Kiara Arta Park. Titik kumpulnya adalah di McDonald ya, Kiara Arta Park. Selanjutnya nanti kita akan kembali bertemu di ibadah raya minggu depan pada tanggal 4 Agustus 2024 pukul 7. Bertempat di ruang gereja ini atau bisa mengikuti live streaming di YouTube GBI Trate. Dan tema untuk ibadah raya minggu depan yang disertai dengan perjamuan kudus itu adalah roh yang memerdekakan. Akan dilayani oleh Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin MTH. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama nanti minggu depan di ibadah raya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu dan terpanggil untuk menerima baptisan air, itu akan diselenggarakan baptisan air pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 pukul 4 sore atau pukul 16. Tempatnya di GBI Paturyani Suryani, Jalan Suryani nomor 56 Bandung. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin dibaptis itu bisa mendaftar ke sekretariat ya untuk mengisi form dan info selanjutnya. Jadi bisa menghubungi sekretariat. Persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan bisa ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau juga bisa melalui amplop persembahan yang ada di depan itu ya, dekat pintu masuk. Dan atau juga bisa scan barcode yang ada di tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah persembahan pembangunan gereja dapat Bapak Ibu sampaikan juga melalui transfer bank ke BCA dengan nomor rekeningnya berbeda ya Bapak Ibu. Dengan rekening persembahan
yang tadi saya sebutkan ini bisa atas namanya Maya Yasinta atau Mona Yolanda. Atau melalui amplop persembahan yang gambarnya juga berbeda tersedia di dekat pintu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang ingin dilayani doa atau untuk informasi dan sosial media lainnya. Kalau untuk pelayanan doa nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi nama-nama yang tertera di layar. Atau kalau mau melihat informasi itu atau sosial media yang dimiliki oleh GBI Trate bisa follow di Instagram ya di @GBI Trate atau YouTube GBI Trate. Mari sama-sama kita dukung dalam doa saudara seiman kita yaitu Bapak Wisuhandi, Bapak Temi Suhardiman, ayah dari Bapak Henry, kemudian Bapak Apin, itu ayah dari Bapak Akyat ya, Bapak Go Sin Pin, kemudian Bapak Sunpi, Bapak Agus Suwarji, mertua dari Bapak Putut, serta Ibu Emi Dwi Karya, kiranya Tuhan yang akan memulihkan kesehatan mereka sehingga mereka bisa nanti bergabung bersama dengan kita ya di tempat ini untuk beribadah. Dan minggu ini ada hari yang pastinya berbahagia untuk beberapa saudara seiman kita ulang tahun yang berulang tahun pada hari Senin tanggal 22 Juli itu ada Ibu Yuliana. Ibu Yuliana di mana ya, ada nggak ya? Ibu Yuliana, kemudian Sabtu 27 Juli ada Bapak Juliantoro Waluyo atau Bapak Juli ya duduknya di atas, selamat ulang tahun. Kemudian juga Ibu Filiana Cindy duduknya di belakang, selamat ulang tahun. Dan juga boleh beri tepuk tangan ya. Kemudian hari ini tepat tanggal 28 Juli itu ada Saudara Daud Esario ya. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati, selalu melindungi dan segala cita-cita dan harapannya di dalam Tuhan pasti Tuhan akan memberkati ya. Dan ini adalah warta jemaat yang terakhir sebelum kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dibawakan oleh saya dan doa berkat nanti oleh Bapak Gembala. Kita akan angkat pujian, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita tahu bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik buat kita. Tuhan terlebih tahu, mungkin menurut kita itu baik tapi Tuhan terlebih tahu dan Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik buat kita. Karena Tuhan adalah penolong kita yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji, membesarkan, meninggikan nama Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, dan kami diperkenankan untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi
kekuatan di dalam hidup kami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan kami belajar Tuhan untuk semakin hari hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami belajar Tuhan, kalau Engkau sudah mengasihi kami dengan begitu luar biasa, kami juga mau mempraktekkan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi sesama kami Tuhan. Karena terlebih dahulu Engkau sudah mengasihi kami. Bapak, kalau pada pagi hari ini kami berdoa, terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta John Samuel, Kau yang memberkati dalam setiap pelayanannya, Kau yang memberkati dalam setiap kesehatannya Tuhan, Kau yang jagain, Kau yang lindungi, supaya gembala sidang kami Tuhan Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan untuk menggembalakan kami sebagai domba-dombanya. Berdoa juga untuk Ibu Gembala sidang kami, keluarganya, anak cucu mantunya, Kau yang berkati mereka Tuhan dengan berkat-Mu yang luar biasa. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, Kau yang memberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap sekolah kami, studi kami atau apapun Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan semuanya untuk Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan Engkau buat selalu berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, barangkali ada jemaat kami yang mungkin berbeban berat ataupun ada pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya yang menjadi andalan dalam hidup kami. Engkau lah, biarlah mata kami tetap fokus Tuhan kepadamu ya Bapak, enggak kepada yang lain Tuhan. Kami senantiasa kami percaya bahwa pertolongan kami itu datangnya hanya dari Tuhan. Kami enggak boleh mengandalkan manusia, mengandalkan apapun Tuhan. Tapi Engkaulah yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Bapak, kalau pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam masa pemulihan kesehatannya. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan buat mereka, Kau yang akan pulihkan mereka Tuhan sempurna tanpa kekurangan suatu apapun. Karena kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup mereka itu atas seizin-Mu Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin erat melekat sama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya sekali lagi Tuhan sudah memulihkan kesehatan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Di hari yang berbahagianya Kau telah tambahkan 1 tahun lagi Tuhan. Tuhan kami percaya biarlah iman mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dimanapun mereka berada. Dan sebagai apapun Tuhan Kau yang akan memberkati mereka. Biarlah mereka menjadi garam dan terang dunia. Menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan mereka. Kau yang memberikan kesehatan, Kau yang memberikan umur panjang. Kau yang memberikan segala sesuatunya yang terbaik buat kehidupan mereka. Dan kami serahkan yang berulang tahun ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami juga berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menjagai Indonesia, Engkau yang melindungi Indonesia Tuhan. Dari segala hal-hal yang bukan daripada-Mu saja, dari bencana alam atau apapun Tuhan. Engkau yang akan jaga, Engkau lindungi Indonesia ini Tuhan. Berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, baik yang di pusat maupun kami di Provinsi Jawa Barat dan khususnya di Kota Bandung. Kami percaya Engkau yang akan taruh Tuhan para pemimpin kami yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan mereka bisa mengayomi masyarakat, mereka bisa melindungi dan mereka diberikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka melayani masyarakat ini Tuhan dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan Indonesia, Jawa Barat khususnya Kota Bandung Tuhan. Kau yang akan menangkan dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, misionaris semuanya Tuhan di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan lindungi, Engkau yang akan jaga mereka Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami rindu Indonesia itu dimenangkan oleh Tuhan. Dan banyak jiwa mengaku Tuhan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ibadah kami ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan pulang Tuhan untuk melakukan aktivitas kami percaya semua di dalam pelindungan Tuhan. Dan kami sebentar lagi akan menerima berkat dari Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu.
Bapak, terima kasih. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami dapat bersama-sama di rumah-Mu ini, boleh mengingat akan firman-Mu, bahkan boleh bersama-sama memuji, membesarkan nama-Mu. Terlebih kami pagi hari ini pun sudah Kau bekali dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu ini untuk beraktivitas. Dan kami tidak lupa buat anak-anak kami, cucu kami yang sekolah, baik tingkat terendah maupun tertinggi. Berikan hikmat akal budi yang luar biasa, sehingga mereka semua berhasil dan beruntung. Dan nama-Mu dipermuliakan. Juga kami berdoa buat seluruh sidang-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakan di hari-hari depan ini Tuhan, berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Dan nama pun dipermuliakan. Terima kasih, segala puji syukurnya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulanglah dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih pulanglah dengan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk, kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.